Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Zainur Rahman dari program studi Aktuaria Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti dengan NIM 221440012. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu dakwah tentang pemuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, sababul muslim rijal khot. Pemuda muslim adalah pemuda Islam, adalah generasi penerus umat ini. Di tangan mereka lah umat berharap agar mereka meneruskan tongkat estafet perjuangan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Pemuda muslim diharapkan dari mereka untuk menggapai kejayaan umat, untuk mereka bisa meraih kembali kemuliaan kaum muslimin yang telah diraih oleh salaf-salaf sahabat-sahabat terdahulu. Sahabat-sahabat yang berbahagia, Islam banyak memberikan perhatian kepada para pemuda karena masa muda, masa keemasan, masa yang penuh dengan aktivitas-aktivitas yang bisa mendatangkan kebaikan, bisa meraih kemuliaan dan kejayaan bagi umat. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, demikian pula dengan hadis Rasulullah SAW, banyak disebutkan tentang para pemuda. Bahkan jika kita perhatikan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengkisahkan tentang para pemuda idaman, yang dari kisah-kisah tersebut diharapkan bagi para pemuda untuk dapat mengikuti jejak mereka. Di antaranya, sahabat-sahabatku, kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah yang sangat amat menakjubkan, kisah yang penuh dengan pelajaran dan hikmah. Siapa Ashabul Kahfi tersebut? Allah mengatakan, yang artinya sesungguhnya kami akan menceritakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang kisah Ashabul Kahfi dengan sebenarnya. Siapa mereka? Innahu fityatun amanu birabbihim huda. Sungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Maka kami pun, kata Allah, menambahkan petunjuk kepada mereka. Ashabul Kahfi, para penunggu gua tersebut, adalah para pemuda. Mengapa mereka masuk ke dalam gua? Mereka adalah orang-orang yang ingin untuk menyelamatkan akidah mereka dari rongrongan kesyirikan yang telah merajalela di tempat kampung halaman mereka. Mereka melarikan diri dari kesyirikan yang telah menjalar di sekitar mereka. Mereka ingin menyelamatkan akidah mereka, meskipun harus rela mengorbankan masa muda mereka untuk dapat mempertahankan, untuk memperjuangkan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun mengisahkan mereka agar kita para pemuda jangan larut dengan nafsu syahwat, agar kita tidak larut dengan gemerlapnya dunia ini. Namun harus kita perhatikan bahwasannya ada yang paling berharga dalam diri kita, yaitu akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemuda Ashabul Kahfi tersebut, mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka, rela meninggalkan masa muda mereka untuk dapat beribadah kepada Allah, untuk berjuang di jalan Allah. Oleh karena itulah, para pemuda kaum muslimin, untuk kita dapat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita kembali memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita kembali merebut kemuliaan, merebut kejayaan dari tangan orang-orang kafir yang telah menjajah kaum muslimin dari berabad-abad lamanya. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, demikian pula bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang nabinya, tentang kekasihnya Al-Khalil Ibrahim alaihissalam, ketika beliau berjuang menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kafir, yang sangat zalim, berhadapan dengan kaum musyrikin di zamannya. Namun beliau tidak gentar.
Beliau tetap teguh di atas pendiriannya, bahkan beliau berani untuk menghancurkan berhala-berhala mereka. Kemudian Allah ceritakan kapan Nabi Ibrahim berjuang seperti itu. Allah mengisahkan dalam ucapan kaum beliau, wa qalu samina fatan yudka yuqalu Ibrahim. Qalu samina fatan yuqalu Ibrahim. Mereka kaum Ibrahim mengatakan dia adalah seorang pemuda yang disebut dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah pemuda-pemuda idaman. Itulah figur-figur pemuda yang selayaknya kita jadikan teladan untuk kita betul-betul meniti jejak mereka dalam berjuang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengisahkan nabinya Yusuf alaihissalam, bagaimana ketika beliau waktu masih muda, beliau tidak melampiaskan hawa nafsunya. Beliau menjauhkan diri daripada gelapnya dunia yang fana ini. Ketika seorang ratu membujuk beliau, merayu beliau untuk berbuat kekejian, maka Nabi Yusuf alaihissalam menolaknya, padahal beliau waktu itu adalah seorang pemuda, masa-masa yang bergejolak nafsu syahwat, namun beliau tahu bahwasannya itu akan meninggalkan hal-hal yang sangat amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa qala niswatun fil madinati imratul azinati fata'an nasiyah. Para wanita-wanita di kota itu mengatakan, seorang ratu dia membujuk anak mudanya, seorang pemuda yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah para pemuda yang meninggalkan nafsu syahwatnya demi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, itulah figur-figur idaman yang selayaknya untuk kita teladani, yang telah Allah kisahkan dalam Al-Quran, yang kisah mereka diabadikan sebagai bentuk kemuliaan Allah kepada para pemuda tersebut. Kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia, maka wajib kita mengikuti jejak mereka, berpegang teguh dengan agama Allah, berjuang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW sangat amat memperhatikan tentang masa muda, tentang para pemuda. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabatun yudillu, yang artinya ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di suatu hari. Di antaranya adalah seorang pemuda yang taat, yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang berbahagia, wahai para pemuda, tidakkah kita ingin untuk mendapatkan perlindungan dari Allah? Tidakkah kita ingin untuk mendapatkan naungan Allah di hari yang mana tidak ada naungan oleh Allah, di hari padang mahsyar yang hari sangat menyeramkan? Jika kita ingin menjadi orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita menjadi salah satu di antara pemuda-pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda, la tahzuhu qadama inni adam min inni rabbi abatus al-baraba. Tidak bergeser telapak kaki manusia pada hari kiamat dari sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya tentang 4 hal. Yang diantaranya kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah tentang usianya, untuk apa ia gunakan usianya. Yang kedua adalah tentang masa mudanya, untuk apa ia sia-siakan masa mudanya. Maka sahabat-sahabatku yang berbahagia, sebelum hal itu datang, nauzubillah min zalik, kewajiban kita untuk dapat menggunakan masa-masa yang penuh kebaikan ini, masa yang penuh power ini, masa kemasan ini untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita berjuang di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita betul-betul menjadi pemuda yang jadi harapan agama kita, menjadi harapan masyarakat kaum muslimin. Seorang sahabat Rasul pernah bersabda, ya beliau seorang sahabat yang bersama kita dahulu pernah berperang, berjihad bersama Rasulullah SAW, dan kami pada waktu itu masih masa muda. Maka sekali lagi, sahabat-sahabatku, maka ikutilah jejak mereka, para pemuda-pemuda idaman, untuk dapat berjuang di atas agama Allah,
berjuang di jalan Allah, menggapai kemuliaan, kejayaan di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita para pemuda-pemuda yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan negara kita. Sekian dari saya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.